Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ragil Maulana Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2109483 dari Pendidikan Geografi 1B 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana hujan terbentuk dan apa saja alat ukurnya. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu belum kalau Indonesia itu merupakan negara tropis dan memiliki dua musim. Yang pertama, musim kemarau dan yang kedua, musim hujan. Kalau berbicara soal hujan, kalian tahu nggak apa artinya hujan itu? Nah, hujan itu adalah peristiwa turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi akibat terjadinya kondensasi. Kondensasi adalah peristiwa yang mana perubahan dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Nah, bagaimana sih hujan terbentuk? Nah, hujan itu terbentuk karena mula-mulanya sinar matahari menyinari bumi. Energi sinar matahari itu mengakibatkan terjadinya evaporasi. Evaporasi adalah eh, proses perubahan bentuk dari cair menjadi gas atau penguapan di lautan, samudra, sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya. Uap-uap air yang naik ini pada ketinggian tertentu akan mengalami kondensasi. Peristiwa kondensasi ini diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air yang lebih rendah daripada titik embun uap air. Uap-uap air ini kemudian akan membentuk awan. Nah, kemudian angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara ini akan membawa butir-butir air ini. Butir-butir air ini akan menggabungkan diri. Proses ini dinamakan dengan koleansi dan semakin membesar akibat dari turbulensi udara. Butir-butir air ini akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke permukaan bumi. Saat jatuh ke permukaan bumi, butir-butir air akan melewati lapisan yang lebih hangat di bawahnya, sehingga butir-butir air sebagian kecil menguap lagi ke atas dan sebagian lainnya jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, apa sih yang akan terjadi ketika hujan turun? Hujan yang jatuh ke bumi didistribusikan ke dalam 4 cara, yaitu sebagai dikembalikan ke atmosfer melalui penguapan, ada yang dicegah oleh vegetasi yang kemudian diuapkan dari permukaan daun, sebagian lagi meresap ke dalam tanah, dan sisanya mengalir langsung ke permukaan laut. Hujan yang jatuh ke daratan nantinya akan mengalir kemudian ke sungai, lalu danau dan samudera. Kalau kita melihat proses terjadinya hujan, selama ini air yang kita gunakan adalah hasil dari sirkulasi bumi itu sendiri loh. Hal ini diperkirakan bahwa sudah dimulai sejak 3,8 miliar tahun yang lalu ketika bumi kondisinya masih mendingin. Energi dari matahari membantu menggerakkan terjadinya siklus air dan gravitasi bumi, mencegah air di atmosfer meninggalkan bumi. Nah, kalau untuk macam-macam hujan, terlebihnya yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hujan konveksi. Hujan ini terjadi ketika adanya perbedaan panas yang diterima lapisan udara di atas permukaan tanah dengan panas yang diterima di permukaan tanah. Akibatnya, uap air mengembun menjadi air yang kemudian membentuk awan cumulonimbus sebelumnya akhirnya turun menjadi hujan. Nah, jenis hujan ini terjadi pada cakupan wilayah yang cukup kecil sehingga seringkali kita menemukan di wilayah tertentu turun hujan tetapi di sekitarnya enggak terjadi hujan. Intensitasnya juga cukup tinggi dan terjadi cukup relatif cepat. Yang kedua, hujan orografi atau relief. Jenis hujan yang satu ini sering terjadi di daerah pegunungan atau perbukitan. Proses terjadinya hujan diakibatkan angin yang mendorong udara ke arah bukit atau gunung. Kemudian udara dipaksa naik karena tidak bisa masuk ke dalam bukit atau gunung tersebut. Ketika mencapai puncak dari bukit, udara mulai mendingin. Lalu jika sudah mencapai cukup kelembapan, ia akan mengembun dan membentuk awan sehingga akhirnya jatuh sebagai tetesan hujan. Kalau suhunya cukup dingin, jenis hujan ini bisa membentuk bola-bola salju. Dan yang ketiga itu hujan frontal. Hujan ini terjadi ketika adanya pertemuan udara dingin dengan udara hangat. Udara hangat naik ke atmosfer yang kemudian menabrak udara dingin. Namun, seperti saat kamu mendaki bukit, semakin tinggi naik ke atmosfer,
semakin dingin pula suasananya atau tekanan udaranya. Udara hangat yang naik tadi juga mulai mendingin dan membentuk awan stratus sebelum akhirnya menjadi hujan. Hujan frontal biasanya disertai badai petir lengkap dengan kilat yang sering terjadi. Fenomena ini bisa berlangsung hingga beberapa menit bahkan beberapa jam. Nah, yang terakhir itu hujan muson. Seperti namanya, hujan yang satu ini memang diakibatkan oleh angin muson, angin yang merupakan angin yang menyebabkan musim hujan dan musim kemarau. Sepanjang tahun angin ini berhembus dari benua Asia ke benua Australia dengan perubahan arah seiring musim. Karena melewati banyak samudra, angin ini menciptakan banyak uap air yang mengakibatkan proses terjadinya hujan. Hujan muson sendiri turun di India, Asia Tenggara, dan tempat lainnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat ukur hujan. Alat ukur hujan bisa dibagi menjadi dua. Ada yang bernama ombrometer manual dan yang kedua ombrometer otomatis. Ombrometer ini adalah nama lain dari alat ukur hujan. Nah, untuk ombrometer manual memiliki pengertian bahwa alat penakar hujan ini bersifat manual dan bisa berupa ember beserta penampung yang telah diketahui skala diameter dan ukurannya. Pengukuran secara manual juga dengan mengukur volume yang ada dan dilakukan secara berkala serta jangka waktu yang sudah ditentukan dan tergantung curah hujan juga. Dan yang kedua itu ombrometer otomatis. Ombrometer otomatis adalah ombrometer yang menggunakan mekanisme sudah otomatis tanpa campur tangan oleh orang lain sebagai proses dari pencatatannya. Dengan menggunakan alat ini dapat mengukur curah hujan tinggi maupun rendah. Nah, untuk cara kerja ombrometer itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang ombrometer manual. Ombrometer manual juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, ombrometer biasa. Cara kerja ombrometer biasa adalah sangat sederhana untuk bisa pembagian volume air hujan dengan apa yang ditampung dengan luas mulut penakar tersebut. Air yang ditampung juga akan dibagi berdasarkan parameter luas mulut dan volumenya. Alat ini bisa dibuat dari seng dengan tinggi 60 cm dan pipa paralon yang berukuran tinggi mencapai 100 cm. Tidak hanya itu saja, alat ini biasanya diletakkan di tempat yang memiliki ketinggian 120 hingga mencapai 150 cm. Yang kedua, ombrometer observatorium. Nah, jenis ombrometer ini menggunakan gelas ukur sehingga telah mencapai standar untuk mengukur curah hujan atau penakar curah hujan di Indonesia. Cara kerjanya ini cukup bisa dan mudah digunakan oleh orang awam karena pemeliharaannya sangat mudah dan terawat. Tetapi data yang dipakai biasanya dipakai untuk mengukur curah hujan selama 24 jam atau dalam satu hari saja. Walaupun sering terjadi kesalahan pada pengukuran salah satu alat ini yang ada di pengukuran alat lainnya. Yang kedua itu cara kerja ombrometer otomatis. Cara kerja ombrometer otomatis ini yang saya contohkan itu ombrometer otomatis Hellman. Yang pertama, setiap terjadinya hujan, air yang akan masuk ke corong kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membentuk pena naik dan membuat grafik pada piasnya. Terus ketinggian grafik menunjukkan jumlah curah hujan yang turun. Sehingga curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sehingga angka 0. Jika masih ada hujan lagi, maka pena akan mencatat lagi, kemudian berlangsung terus-menerus. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.